Halo kabar Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini Demi Masa akan membahas tentang peti tabut peninggalan Nabi Sulaiman. Banyak yang mengatakan bahwasanya peti tabut ini berada di Borobudur. Dan itu semua menjadi bukti bahwasanya Nabi Sulaiman benar-benar memiliki keterkaitan dengan Candi Borobudur. Bagaimanakah kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Nabi Sulaiman sering dikaitkan dengan peti tabut sebagai harta karun peninggalan Nabi Sulaiman. Peti tabut diduga berisi tentang warisan Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman. Dalam salah satu relief di Candi Borobudur, konon katanya kita bisa menemukan relief yang diduga sebagai relief peti tabut yang sedang dijaga oleh seseorang. Berangkat dari penemuan relief peti tabut tersebut, Nabi Sulaiman sering dikaitkan dengan Indonesia, terutama Candi Borobudur. Ada beberapa penemuan menarik yang ditemukan oleh beberapa peneliti yang menyimpulkan bahwa Nabi Sulaiman memiliki kaitan yang cukup besar dengan sejarah Nusantara. Salah satu di antaranya adalah terdapat Candi Borobudur yang diduga sebagai istana Nabi Sulaiman. Menurut riset dari Lembaga Studi Islam dan Kepurbakalaan yang dipimpin oleh Kiai Haji Fahmi Basya, menyimpulkan bahwa Candi Borobudur sebenarnya adalah bangunan yang dibangun oleh tentara Nabi Sulaiman, yang termasuk di dalamnya berasal dari bangsa Jin. Namun saat mengetahui Nabi Sulaiman wafat, para tentara Nabi Sulaiman termasuk yang berasal dari bangsa Jin pun menghentikan pekerjaannya. Itu tertulis di dalam Al-Quran Surat Saba ayat 14. Bukti hasil pekerjaan yang tidak selesai itu bisa kita lihat di dalam Candi Borobudur dengan adanya patung yang disebut dengan nama Unfinished Solomon. Dikatakan lagi di dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman dijadikan khalifah di bumi yang tiada lain adalah penguasa dunia dengan benua Atlantis sebagai pusat peradabannya. Narasi ini kemudian dikuatkan dengan beberapa bukti penemuan yang kemudian dikaitkan dengan Al-Quran. Bahwa Sabah itu ada di Indonesia, yaitu di Candi Borobudur yang terdapat di Pulau Jawa. Tentu saja tidak banyak orang yang langsung percaya bila Candi Borobudur merupakan salah satu peninggalan Nabi Sulaiman. Di dalam Al-Quran Surat As-Saba ayat 13 dijelaskan bahwa istana Sulaiman berbentuk patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap. Hal ini sangat akurat dengan yang ada pada Candi Borobudur yang memiliki bentuk seperti piring dengan banyak patung-patung di dalamnya. Bukti lainnya adalah terdapatnya buah maja yang pahit sebagai azab Allah kepada orang-orang di Sabah yang mendustakan ayat-ayatnya. Surat Sabah ayat 16. Sementara itu di Candi Borobudur ada buah dengan nama yang sama bernama Mojopahit. Buah yang kemudian sering dikaitkan dengan nama kerajaan besar yaitu Majapahit yang pernah berjaya di Pulau Jawa. Dalam relief-relief di candi juga bisa menggambarkan cerita tentang Nabi Sulaiman yang diantaranya terdapat gambar burung yang mengantarkan surat kepada Ratu Bilqis. Sementara relief yang bergambar burung berkepala manusia bisa diartikan sebagai burung-burung hudhud yang bisa berbicara dengan Nabi Sulaiman. Masih di dalam Al-Quran disebutkan bahwa negeri Sabah telah diazab oleh Allah karena penduduknya yang kufur dan tidak beriman. Maka kemudian turun azab berupa banjir besar yang sanggup menghancurkan negeri Sabah. Yang kemudian negeri Sabah hancur berkeping-keping. Kita mengetahui bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang mempunyai 17.000 pulau lebih. Apakah mungkin sisa kepingan yang hancur itu adalah kepulauan Indonesia yang dimaksud? Atau mungkin Indonesia adalah negeri Sabah yang hilang? Apakah ini ada hubungannya juga dengan benua Atlantis yang hilang seperti yang dikatakan oleh ilmuwan Santos dalam bukunya yang berjudul The Lost Continent Finally Found? Dalam bukunya, Santos banyak merujuk kepada mitologi Yunani, Romawi, Inka, Maya Aztec, Hindu, Injil, hingga Yahudi.
Hal ini tentu sangat berbeda dengan rujukan pendekatan yang dipakai oleh Lembaga Studi Islam dan Kepurbakalaan yang dipimpin oleh Kiai Haji Fahmi Pasha yang lebih banyak merujuk kepada Al-Quran. Meskipun berbeda rujukan, keduanya meyakini Atlantis atau negeri Sabah dulunya ada di Indonesia. Demikianlah sedikit kisah tentang peti tabut sebagai harta karun peninggalan Nabi Sulaiman dan beberapa misteri yang ada di Candi Borobudur. Bagaimana menurut Kamradimi Masa? Jika Kamradimi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.